Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Muhammad Farid Tamrullah, NIM S1A1 19077. Kali ini saya akan membacakan proposal saya yaitu yang berjudul Evaluasi Sistem Drainase dalam Upaya Penanggulangan Banjir di Kelurahan Lolodati, Kecamatan Puatu, Kota Kendari. Langsung saja. Latar belakang yaitu seiring perjalanan dari waktu ke waktu, pertumbuhan penduduk juga terus bertambah dan berkembang. Menurut Departemen Ekonomi dan Masalah Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa, jumlah penduduk di dunia pada tahun 2021 diperkirakan sebesar 7,8 miliar jiwa atau mengalami kenaikan 1,03% dari tahun 2020. Indonesia merupakan satu dari 5 negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Per awal tahun 2021, jumlah penduduk di Indonesia mencapai 271 juta lebih jiwa. Sebagai akibat dari pesatnya pertumbuhan penduduk di Indonesia, dampak yang terlihat akibat pesatnya pertumbuhan penduduk terhadap tata guna lahan ialah kebutuhan akan lahan itu sendiri untuk penyediaan perumahan yang dapat menampung pertumbuhan penduduk tersebut. Di kota Kendari khususnya, Kelurahan Lolodati, saat ini telah banyak bangunan hunian sebagai wujud semakin bertambahnya penduduk. Lolodati merupakan satu kelurahan di Kecamatan Puatu, Kota Kendari, dengan luas area 11,08 km persegi. Badan Pusat Statistik tahun 2019. Perlu diketahui bahwa Kelurahan Lolodati merupakan salah satu daerah rawan bencana, di mana bencana yang sering terjadi ialah banjir. Sebagai upaya dari penanganan bencana banjir tersebut, terdapat prasarana drainase untuk mengalirkan air lebih yang berasal dari hujan, mengatur arah dan kecepatan aliran. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti masalah terkait ada saluran drainasi di RT 08 Kelurahan Lolodati, Kecamatan Puatu, dan sebisa mungkin berusaha untuk mencari solusi untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah terbagi menjadi 4, yaitu 1. Untuk mengetahui bagaimana kondisi sistem drainase di Kelurahan Lolodati, Kecamatan Puatu, Kota Kendari. Untuk mengetahui 2. Untuk mengetahui debit banjir saluran drainase di Kelurahan Lolodati, Kecamatan Puatu, Kota Kendari. Mengetahui kapasitas saluran drainase di Kelurahan Lolodati, Kecamatan Puatu, dan Kota Kendari. 4. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi banjir di Kelurahan Lolodati. Kemudian slide berikutnya yaitu tinjauan pustaka penelitian terdahulu dibagi penelitian provinsi hampir ada 5. 1. Evaluasi jaringan drainase perkotaan berbasis ISEG di Kota Sumeneb, Ferry Arganto, tahun 2016. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat kondisi jaringan drainase di Kota Sumeneb pada tahun 2016 yaitu dari total 428 ruas jaringan terdapat 43 ruas tergolong ke dalam tingkat kondisi baik. 198 ruas tergolong ke dalam tingkat cukup, 115 tergolong dalam tingkat rusak ringan, 50 ruas tergolong dalam kondisi rusak berat, dan 22 ruas tergolong dalam kondisi disfungsi atau apa. Kedua, yaitu evaluasi sistem drainase dalam upaya penanggulangan banjir di Kelurahan Lempuy, Kecamatan Cukuki Barat, Kota Parepare, oleh Tri Ayu Anggraini tahun 2018. Kondisi drainase di Kelurahan Lempuy yaitu buruk disebabkan oleh sedimentasi dan bangunan air limbah yang sangat tinggi sehingga menyebabkan drainase yang mengalami kedangkalan dan juga sistem drainase yang tidak memadai. Klarifikasi drainase terdiri dari 3, yaitu drainase primer terdapat di 1 ruas jalan, 2 drainase sekunder terdapat 9 ruas jalan, 3 dan terakhir ada drainase tersier terdapat 7 ruas jalan. Kemudian analisis kapasitas yang ketiga adalah analisis kapasitas saluran drainase pada saluran primer Medokan Semampis Surabaya oleh Wiono tahun 2015. Pada studi analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah saluran drainase Medokan Semampak Surabaya masih bisa menampung debit air hujan yang terjadi setelah terjadi perubahan tata guna lahan yang berakibat koefisien pengaliran semakin membesar. Yang keempat adalah analisa kerja sistem drainase terhadap penanggulangan banjir dan genangan berbasis konversi air di Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro oleh Bayu Wicaksono tahun 2018. Kecamatan Bojonegoro rawan terjadi kantong genangan air hujan, terutama saat minim
penghujan disebabkan kecepatan aliran air hujan pada saluran drainase agak rendah karena kondisi topografi yang relatif datar. Kemudian berikutnya itu yang terakhir penelitian terdahulu yaitu analisis sistem drainase untuk menanggulangi banjir pada kawasan Mapoldasu Medan. Studi kasus oleh Muhammad Fariza Hilmi tahun 2018. Dalam penelitian ini, menggunakan metode distribusi normal, log persen 3 dan Gumbel. Hasil evaluasi debit saluran dengan debit rencana saluran drainase periode ulang 5 tahun diperoleh untuk saluran drainase 1, 2, 3, dan 4 dengan OPET rencana 1095 meter kubik per detik. Dan Qmax masing-masing untuk saluran drainase 1 adalah 1147. Saluran drainase 2 adalah 1123. Saluran drainase 3 adalah 1085 dan saluran terakhir adalah saluran drainase 4 adalah 1059. Kemudian slide berikutnya drainase. Definisi drainase secara umum adalah didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi atau membuang selipan air dari suatu kawasan atau lahan sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. Drainase juga dapat diartikan sebagai suatu cara pembuangan kelebihan air yang tidak diinginkan pada suatu daerah serta cara-cara penanggulangan akibat ditimbulkan oleh kelebihan air tersebut. Terus kemudian fungsi drainase ada 6, yaitu 1, membuang air limbah, 2, mengangkut limbah dan mencuci polusi dari daerah perkotaan, 3, yaitu mengatur arah dan kecepatan aliran, 4, mengatur evaluasi muka air tanah, 5, menjadi sumber daya air alternatif, 6, prasarana mencegah erosi dan gangguan stabilitas lereng pada daerah perbukitan. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis drainase. Menurut sejarahnya terbentuknya drainase ada 3, yaitu drainase alamiah, menurut letak saluran, drainase muka tanah, dan drainase bawah tanah. Menurut fungsi drainase, single purpose, multi purpose, menurut dan konstruksinya saluran terbuka dan saluran tertutup. Analisa hidrologi. Pengolahan data hujan, ada beberapa metode pengolahan data hujan antara lain sebagai berikut. Metode aritmatika Mean, 2, metode polygon Tretisien, 3, metode Isoyet. Terus analisa frekuensi. Jenis-jenis analisa frekuensi distribusi yang dinamakan yaitu distribusi normal, distribusi log normal, distribusi log persen 3, dan distribusi Gumbel. Uji kececekan ada 2, yaitu uji Chi-Quadrat dan uji Smirnov-Kolmogorov. Terus runoff circle coefficient pengaliran, intersepsi, inverse, dan retensi. 3, yaitu time of concentration. Waktu konsentrasi adalah waktu yang diperlukan oleh air yang melimpah di atas permukaan tanah dari titik terjauh pada suatu daerah pengaliran sampai ke titik kontrol yang ditentukan dibagi menjadi hilir. Langsung saya ke slide berikutnya, yaitu lokasi penelitian. Penelitian dilakukan di Kecamatan Puatu. Kelurahan Lodati, Kecamatan Puatu, tepatnya di RT 08. Alasan peneliti mengambil lokasi sebagai Kelurahan Lodati sebab daerah tersebut merupakan daerah yang cukup sering terjadi banjir dan genangan, terutama pada saat musim penghujan. Selain itu, telah banyak aduan-aduan dan keluhan masyarakat setempat terkait banjir yang terjadi di daerah tersebut dan kebanyakan disebabkan oleh saluran drainase di daerah tersebut, sehingga peneliti merasa perlu untuk mengevaluasi sistem drainase di Kelurahan Lodati, Kecamatan Puatu ini, dan sebisa mungkin berupaya untuk memberikan solusi terkait upaya dan penanggulangan banjir pada daerah tersebut. Dan slide berikutnya itu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data kita ambil menjadi 2, yaitu data primer. Pertama, data primer, yakni data yang diperoleh dari sumber hasil atau observasi langsung. Adapun data primer yang diperoleh berupa kondisi karakteristik perkebunan dan lokasi penelitian. Kedua, infrastruktur, dalam hal ini drainase dan kondisi jalan di lokasi penelitian. Dan 3, dokumentasi penelitian. Kemudian data sekunder.
yakni data pendukung yang sudah ada, di mana penelitian yang diperoleh dengan mengunjungi instansi terkait. Dalam hal ini stasiun hujan terikat untuk memperoleh data curah hujan selama 10 tahun terakhir. Dan data sekunder diperoleh antara lain ada data aspek dasar meliputi topografi dan kemiringan lereng serta kondisi curah hujan. Kedua adalah karakteristik banjir meliputi periode ulang, kedalaman genangan, lama genangan, dan luas genangan. Terus RT RW kecamatan Puatu, kemudian data demografi penduduk, kemudian peta-peta yang mendukung penelitian dan literatur yang mendukung penelitian. Kemudian bagan alur penelitian. Bagan alur penelitian adalah satu dari mulai studi literatur, pengumpulan data primer, yaitu observasi dan wawancara, terus pengumpulan data sekunder, yaitu BPKG kota Kendari, peta topografi, orang lalu literatur pengukuran saluran, analisa hidrolika, kapasitas saluran, analisa permasalahan, dan evaluasi sistem drainase, dan rekomendasi akhir. Terus kemudian variabel penelitian, yaitu ada 3. Satu, variabel penelitian dibagi menjadi 3 dengan masing-masing indikator, yaitu kondisi fisik. Satu, kondisi fisik drainase, indikator yang meliputi hierarki sistem drainase, waktu genangan, kondisi konstruksi. Dua, kondisi non fisik, indikator yang meliputi perilaku masyarakat, penanganan pemerintah. Hingga kondisi dasar kawasan, indikator yang meliputi curah hujan dan kemiringan lereng. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.